Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat ide jualan yang mudah tanpa mixer dan oven. Ini cocok banget buat pemula. Hasilnya gembul dan tentunya rasanya enak banget, bikin pembeli selalu ketagihan dan selalu borong. Oke, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan dulu loyang yang akan kita gunakan. Di sini saya gunakan loyang tulban mini dengan diameter 8 cm yang sebelumnya sudah saya oles menggunakan secukupnya minyak. Berikutnya kita siapkan bahan utamanya dulu. Di sini udah aku siapkan 4 buah pisang Ambon yang beratnya kurang lebih 340 gram. Kemudian kita lumatkan menggunakan punggung garpus seperti ini. Kalau mau lebih cepat teman-teman juga boleh memblendernya ya atau memixernya. Nah, kalau udah halus seperti ini bisa kita sisihkan dulu. Berikutnya siapkan wadah yang cukup besar. Kemudian masukkan 4 butir telur suhu ruang. Saya gunakan yang ukuran sedang ya teman-teman. Kemudian masukkan 300 gram gula pasir. Kemudian kita aduk atau kocok menggunakan whisk seperti ini sampai tercampur rata dan gulanya larut ya. Untuk waktu mengaduknya sekitar 1-2 menit. Kalau dirasa cukup pegel, teman-teman bisa menggunakan mixer ya. Untuk adonan ini tidak perlu sampai kental berjejak ya teman-teman, jadi cukup sampai gulanya larut aja seperti ini. Kemudian masukkan pisang yang udah kita lumatkan tadi. Dan salah satu tips suksesnya biar bolu pisang kita seratnya cantik, pastikan teman-teman menggunakan pisang yang sudah benar-benar matang ya. Jenis dan kematangan pisang juga bisa mempengaruhi warna bolu ketika sudah matang. Dan dari pengalamanku, kita harus melumatkan pisang minimal 15 menit sebelum kita membuat adonan ya. Berikutnya masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram. Untuk tepungnya di sini aku pakai segitiga biru. Kemudian masukkan 1 sendok teh soda kue. 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk kembali menggunakan whisk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini udah tercampur rata. Berikutnya masukkan 2 saset SKM. Dan 200 ml minyak goreng. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian akan saya lanjutkan mengaduknya menggunakan spatula. Pastikan semua bahannya benar-benar tercampur rata ya. Pastikan juga tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan, supaya hasil bolunya nanti mengembang sempurna dan tidak bantat. Nah, seperti ini aku rasa udah cukup. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan sebanyak 3/4 cetakan aja ya teman-teman. Jangan terlalu penuh karena nanti bolunya akan mengembang. Kemudian kita hentakkan seperti ini supaya gelembung udaranya bisa keluar. Dan ini siap untuk kita kukus. Di sini saya sudah siapkan kukusan. Kukusannya sudah panas dan sudah mendidih airnya. Untuk menutup pancinya, jangan lupa dilapisi dengan kain yang bersih supaya uap airnya tidak menetes ke dalam adonan. Kemudian kita buka penutup pancinya dan kita masukkan loyang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama 30 menit menggunakan api kecil.
Dan untuk besar kecilnya api seperti ini ya teman-teman, sampai matang. Dan setelah 30 menit dikukus, bolunya udah matang, bisa kita buka. Masya Allah, gembul banget ya teman-teman, cantik banget, bolunya mengembang dengan sempurna. Kemudian bisa kita angkat bolunya dan bisa kita dinginkan dulu sebelum kita kemas. Nah, setelah bolunya dingin, kemudian bisa kita keluarkan bolunya dari dalam cetakan. Kalau cukup sulit dikeluarkan dari cetakan, teman-teman bisa bantu menggunakan spatula silikon seperti ini. Dan ini dia hasilnya teman-teman, Masya Allah gembul banget ya. Bolunya juga menul-menul banget ya. Nah, kalau untuk jualan, teman-teman bisa kemas menggunakan plastik OPP ukurannya 12 x 15 cm seperti ini. Kemudian tambahkan dengan stiker seperti ini biar makin menarik ya. Kemudian kita kemas menggunakan dus seperti ini. Untuk dus yang ukuran 20 nanti muatnya 8. Kemudian untuk dus yang ukuran 22 cm ini muatnya 10. Dan untuk dus yang ukuran 20 x 10 cm seperti ini bisa diisi 2-3 ya. Nah, gimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara pembuatannya? Cukup diaduk-aduk aja jadi ide jualan yang menjanjikan ya. Kuncinya itu kreatif biar menu jualannya nggak itu-itu aja ya. Untuk estimasi harga seperti biasa aku tulis di deskripsi video ini ya. Nah, sekarang waktunya untuk kita review. Dari tampilannya ini nggak diragukan lagi ya teman-teman, menarik sekali, apalagi bolunya gembul, dikemas cantik dan kekinian, semakin tinggi nilai jualnya ya. Walaupun dibuat dengan cara yang sederhana dan mudah banget. Nah, ini dia untuk hasil bolu pisangnya ya, super empuk dan menul-menul banget. Bismillahirrohmanirrohim, aku cicipi dulu. Asli, ini enak banget teman-teman. Harum pisangnya berasa, manisnya pas, dan yang paling penting ini nggak seret di tenggorokan ya. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat bolu marmer mini dengan tampilan yang menarik untuk dibeli, dengan kemasan yang kekinian, dan yang paling penting rasanya nggak pasaran, sangat enak, sangat lembut, dijamin bikin ketagihan. Biasanya setiap kali membuat menu ini langsung ludes jadi rebutan. Nah, buat yang penasaran gimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, kita buat olesan untuk mengoles loyang. Biasanya kita sebut olesan Carlo, yang terdiri dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak, dan 1 sendok makan tepung terigu. Kemudian aduk rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa langsung kita aplikasikan. Dan di sini sudah aku siapkan loyang tulban mini dengan diameter 8 cm. Kemudian kita oles menggunakan olesan Carlo sampai rata. Dan lakukan cara yang sama untuk loyang yang lainnya ya. Langkah berikutnya, di sini akan aku lelehkan 50 gram margarin dan 50 gram mentega. Kita aduk rata seperti ini sampai mencair. Kalau sudah mencair seperti ini, bisa kita angkat dan tunggu hingga dingin baru bisa kita gunakan. Berikutnya, siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 5 butir telur ukuran sedang.
Tambahkan 120 gram gula pasir, 1 sendok teh penuh SP, boleh diganti dengan TBM atau ovalet, 150 gram tepung terigu protein sedang, saya gunakan segitiga biru, dan 50 ml susu cair. Berikutnya kita mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga yang paling tinggi sampai mengembang putih dan kental berjejak. Untuk waktunya sekitar 10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing. Oke, ini adonannya sudah kental berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini, meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan kita kembali ke margarin dan mentega yang udah kita cairkan tadi. Ini udah suhu ruang. Kemudian kita tambahkan dengan 50 ml minyak goreng. Kemudian kita campur rata. Dan kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita tuang ke dalam adonan. Kita tuang secara bertahap sambil di mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita matikan mixernya. Dan lanjut aku aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata. Nah, seperti ini udah tercampur rata. Berikutnya kita ambil sedikit adonan untuk membuat motif di atas bolu. Kemudian di sini aku tambahkan dengan pasta coklat Black Forest secukupnya, lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini cukup, bisa kita gunakan. Berikutnya kita tuang adonan yang tanpa diberi pasta, kita tuang sebanyak 3/4 cetakan, jangan terlalu penuh ya. Kemudian kita hentakan dulu seperti ini supaya gelembung udaranya bisa keluar dan hasil bolunya nggak bolong-bolong ya. Kalau sudah semuanya, kemudian kita beri motif. Untuk motifnya bebas ya, sesuai selera teman-teman. Nah, sekarang aku contohkan untuk motif yang saya gunakan. Untuk caranya bisa teman-teman perhatikan pada video ini. Nah, kalau semuanya udah selesai, kita beri motif. Ini siap untuk kita panggang. Selanjutnya kita panaskan dulu ovennya di suhu 160 derajat, api atas bawah selama 10 menit. Nah, kalau panas ovennya udah stabil, selanjutnya kita masukkan loyang berisi adonan. Dan ini akan kita panggang di suhu 160 derajat, api atas bawah selama 30 sampai 35 menit atau hingga matang. Nah, kalau bolunya udah matang seperti ini, bisa kita angkat dan keluarkan bolunya dari loyang setelah bolunya hangat ya. Wow, kelihatan ya hasil bolunya cantik sekali, mengembang dengan sempurna. Nah, berikutnya kita keluarkan dari dalam loyang.
Wow, mudah banget kan ya? Dikeluarkannya dari dalam loyang, bolunya tidak lengket sama sekali. Kemudian kita tunggu bolunya benar-benar dingin, baru bisa kita kemas ya. Bolu marmer mini ini cocok banget ya untuk acara spesial keluarga atau untuk ide jualan, isian snack box maupun acara lainnya. Nah, kalau bolunya udah benar-benar dingin, selanjutnya bisa kita kemas menggunakan plastik OPP ukurannya 10 kali 10 cm. Untuk link pembeliannya bisa teman-teman lihat di deskripsi video ini. Nah, seperti ini hasilnya ya, teman-teman. Cantik banget, layak jual pokoknya. Nah, sekarang waktunya untuk aku review. Dari tampilannya ini nggak diragukan lagi ya, ini menarik untuk dibeli dengan kemasannya yang kekinian dan yang paling penting rasanya nggak pasaran ya. Sangat enak, sangat lembut, dijamin bikin ketagihan. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat bolu pisang gembul versi panggang. Ini ekonomis banget tanpa menggunakan margarin, tapi hasil bolunya super lembut, mengembang sempurna serta toppingnya tidak tenggelam ya. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Untuk langkah yang pertama, di sini udah aku siapkan 250 gram pisang Ambon yang udah benar-benar matang. Kemudian aku haluskan menggunakan punggung garpus seperti ini. Untuk jenis pisangnya sebenarnya nggak harus pisang Ambon ya. Kalian boleh menggunakan pisang apa saja, yang penting udah benar-benar matang untuk mendapatkan tekstur bolu yang lebih lembut. Nah, setelah pisangnya halus, ini bisa kita sisihkan dulu. Berikutnya kita siapkan bahan keringnya. Ini aku ada 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 1 bungkus susu bubuk atau sekitar 27 gram. 1 sendok teh baking soda, bisa diganti dengan baking powder ya. Tambahkan juga setengah sendok teh garam biar lebih gurih karena kita tidak menggunakan margarin ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata, dan ini kita juga sisihkan dulu. Sementara di wadah lain kita masukkan 4 butir telur. Tambahkan 180 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili, dan 1 sendok teh SP. Teman-teman juga boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet. Setelah semua masuk, lalu ini kita mixer hingga mengembang putih dan kental berjejak. Untuk waktunya sekitar 7-10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, karena aku pakai mixer dari Idealife, jadi 7 menit aja udah mengembang sempurna nih teman-teman. Nah, kemudian bisa kita matikan mixernya. Kemudian kita masukkan pisang yang udah kita haluskan tadi. Kemudian kita mixer dengan kecepatan paling rendah, asal tercampur aja. Nah, seperti ini cukup, matikan mixernya. Lalu masukkan bahan keringnya sambil diayak dan masukkan secara bertahap. Ini aku memasukkannya menjadi 2 tahap ya teman-teman. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan paling rendah ya. Kemudian masukkan lagi sisa tepungnya dan kita mixer kembali tetap dengan kecepatan paling rendah.
Nah, setelah tercampur, yang terakhir kita masukkan 150 ml minyak sayur atau minyak goreng. Masukkan sambil kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Nah, ini kita mixer sebentar aja udah cukup. Lalu lanjut aku aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya betul-betul tercampur dengan rata dan tidak ada endapan minyak ya. Untuk loyangnya di sini aku gunakan loyang tulban mini dengan diameter 8 cm. Seperti biasa, untuk loyangnya kita oles tipis dengan margarin, kemudian taburi dengan sedikit tepung. Kemudian kita semprotkan adonannya ke dalam loyang, masukkan cukup 3/4 cetakan aja. Dan sebelum dikasih topping, hentakan dulu beberapa kali untuk membuang udara yang terjebak dalam adonan. Pelan-pelan kita tata irisan pisang di atasnya. Iris pisang setipis mungkin supaya dia nanti nggak tenggelam saat proses pemanggangan. Nah, setelah selesai dikasih topping, ini bisa langsung kita panggang ya. Nah, untuk yang pertama aku panggang 9 loyang dulu, untuk yang lain bisa diantri ya. Berikutnya masukkan loyang ke dalam oven yang sebelumnya udah dipanaskan ya. Jadi ini suhu ovennya udah stabil. Panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 30 sampai 35 menit atau hingga matang, atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang, lalu ini kita angkat. Kelihatan ya, topping atasnya sama sekali nggak ada yang tenggelam ya. Nah, ini dia bolu pisang gembulnya udah jadi. Gimana menurut teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Kalian tinggal ikuti step by stepnya dengan benar supaya hasilnya memuaskan ya. Nah, ini sangat mudah juga untuk dikeluarkan dari cetakan ya. Untuk tekstur bolu ini sangat-sangat lembut ya teman-teman. Nih bisa teman-teman perhatikan. Selain lembut, wangi pisangnya juga kerasa banget. Gurihnya juga ada. Enak banget, cuma 4 telur udah bisa bikin bolu seenak ini. Nah, kalau mau jualan, teman-teman bisa kemas menggunakan plastik OPP ukuran 12 x 15 seperti ini ya. Dan biar makin menarik, teman-teman juga bisa menambahkan stiker. Nah, ini recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat bolu jadul pandan versi mini. Bolu favorit sejuta umat yang masih jadi primadona di pasaran. Karena rasanya yang khas, super lembut, empuk, dan enak banget. Dan setelah aku kemas seperti ini, ternyata makin laris dan disukai pelanggan. Oke, buat yang penasaran gimana sih cara buatnya dan tips supaya motifnya tidak tenggelam, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, kita akan lelehkan 50 gram margarin dan 50 gram mentega. Kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai full margarin. Kemudian kita aduk seperti ini. Dan kalau sudah meleleh seperti ini bisa kita angkat. Dan tunggu hingga dingin baru bisa kita gunakan.
Berikutnya kita akan buat olesan untuk mengoles loyang. Biasanya kita sebut olesan Carlo. Di sini ada 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk rata. Dan kalau sudah tercampur rata seperti ini bisa langsung kita gunakan. Dan di sini udah aku siapkan loyang tulban mini, ini ukurannya 8 cm. Langsung aja kita oles pakai olesan Carlo yang udah kita buat. Oles sampai merata. Dan lakukan hal yang sama untuk loyang yang lainnya. Di wadah lain, masukkan 5 butir telur ukuran besar, 120 gram gula pasir, 1 sendok TSP, teman-teman juga boleh menggunakan TBM atau ovalet, 150 gram tepung terigu protein sedang, di sini aku pakai segitiga biru, dan 50 ml susu cair, ini aku dapat dari 1/3 saset SKM yang ditambahkan dengan air. Berikutnya adonan ini akan kita mixer menggunakan metode all-in-one, jadi semua bahan kita campur jadi satu, kecuali margarin dan minyak. Kita mixer adonannya sampai kental berjejak sekitar 10 menit menggunakan kecepatan paling tinggi. Dan setelah dimixer 10 menit, adonannya sudah kental berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini, meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan kita kembali ke lelehan margarin dan mentega. Setelah dingin kita tambahkan dengan 50 ml minyak goreng. Kemudian kita campur rata. Dan setelah tercampur rata bisa kita gunakan. Berikutnya masukkan lelehan margarin secara bertahap sambil kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah, dikocok asal rata. Dan seperti ini cukup, bisa kita matikan mixernya. Dan lanjut kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan minyaknya tidak ada yang mengendap di bawah. Dan seperti ini udah cukup, udah tercampur rata. Berikutnya aku ambil secukupnya adonan untuk membuat motif di atas bolu. Kemudian kita tambahkan dengan pasta coklat Black Forest. Ini aku pakai merek Red Bell, jadi hasilnya tuh lebih pekat ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai tercampur rata seperti ini. Dan untuk adonan yang banyak ini kita tambahkan dengan pasta pandan. Sama ya, ini pakai merek Red Bell juga. Lalu aduk sampai tercampur rata. Dan supaya warnanya lebih cantik, di sini aku tambahkan dengan pewarna hijau muda. Ini pakai merek kupu-kupu.
Untuk hasil akhir adonannya seperti ini ya teman-teman, konsistensinya kental tapi agak encer. Berikutnya kita tuang adonan pandan sampai 3/4 cetakan aja ya, jangan terlalu penuh supaya hasilnya tidak meluap, atau jangan terlalu sedikit supaya hasilnya lebih montok ya. Kemudian aku hentakkan seperti ini supaya gelembung udaranya bisa keluar. Dan lakukan cara yang sama untuk semua adonan ya. Berikutnya kita semprotkan adonan coklat untuk membuat motif. Untuk motifnya bebas ya, sesuai selera teman-teman. Dan untuk motif yang biasa aku buat seperti ini bisa teman-teman perhatikan. Nah, semuanya udah diberi motif dan ini siap untuk kita panggang. Panaskan oven di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 10 menit. Pastikan panas ovennya udah stabil, baru kita masukkan loyang berisi adonan, supaya hasil bolunya nanti mengembang dengan sempurna dan motifnya tidak tenggelam ya teman-teman. Dan ini akan kita panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang. Dan setelah bolunya matang, ini bisa kita angkat. Wow, kelihatan ya bolunya mengembang sempurna, warnanya juga merata, cantik banget. Dan ini dia bolu jadul pandan mininya, hasilnya cantik banget ya, matangnya merata, motifnya tidak tenggelam. Dan setelah bolunya hangat, ini bisa langsung kita keluarkan dari loyang. Wow, mudah banget ya dikeluarkannya dari cetakan, yang penting teman-teman oles menggunakan olesan Carlo dan dioles dengan merata. Bolu jadul pandan mini ini cocok banget ya untuk sajian acara di rumah, untuk isian snack box atau ide jualan, atau acara apapun ini cocok banget ya teman-teman. Dijamin laris manis bikin pelanggan repeat order terus. Dan kalau untuk jualan, biasanya aku kemas menggunakan plastik OPP, ukurannya 10 x 10 cm. Dan tambahkan stiker thank you supaya lebih menarik. Nah, sekarang waktunya untuk aku review. Untuk tampilannya ini nggak diragukan lagi ya teman-teman, sangat menarik dan kekinian banget. Untuk motifnya juga cantik banget, tidak tenggelam. Dan untuk tekstur dari bolunya teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini lembut banget, pori-porinya halus. Dari patahannya udah berasa kalau bolunya super empuk dan lembut sekali ya teman-teman. Rasanya juga enak banget, khas dari bolu jadulnya berasa banget. Ini recommended untuk teman-teman coba di rumah ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa aku bikin ide jualan lagi. Kali ini aku bikinnya yang gampang banget, gak perlu di oven. Terus teksturnya juga super lembut dan super empuk. Enak banget, dijamin semua suka ya. Oke, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke cara buatnya. Langkah pertama, kita siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur suhu ruang, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, dan 1 sendok teh SP. Teman-teman juga boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet. Kemudian ini kita mixer sampai mengembang putih dan kental berjejak serta licin. Di sini aku pakai kecepatan paling tinggi dari mixernya Idealife yang tipe 221B. Oke, kalau adonannya udah mengembang putih dan kental berjejak serta licin seperti ini, kemudian bisa kita matikan mixernya. Berikutnya tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang dan setengah sendok teh baking powder. Nah, ini kita masukkan dengan cara diayak ya, supaya tepungnya tidak menggumpal dan lebih memudahkan kita saat mengaduk. Berikutnya tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml dan 1 bungkus SKM putih. Kemudian kita aduk dulu menggunakan mixer yang belum menyala supaya tepungnya tidak berterbangan, dan lanjut kita mixer pakai kecepatan paling rendah aja sampai tercampur rata. Untuk waktunya kira-kira 1 menit aja. Nah, ini aku rasa udah cukup tercampur rata, bisa kita matikan mixernya. Terakhir tambahkan 150 ml minyak goreng. Kemudian ini kita mixer kembali, pakainya kecepatan rendah aja dan cukup asal tercampur rata saja ya. Jangan terlalu lama supaya adonannya tidak turun. Kemudian aku lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata. Pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan supaya hasil bolunya nanti tidak bantat ya teman-teman. Oke, kalau adonannya dirasa udah tercampur rata, berikutnya siapkan loyang tulban mini. Di sini aku pakai yang diameternya 8 cm ya. Oles dengan margarin sampai rata ke seluruh bagian sisi dalam loyang. Kemudian kita semprotkan adonannya cukup sampai 3/4 cetakan aja. Dan lakukan cara yang sama sampai semua adonannya habis ya. Untuk adonan ini bisa diantri ya teman-teman, jadi jangan khawatir kalau teman-teman cuma punya loyang tulban mininya sedikit. Nah, kalau adonannya sudah dimasukkan ke dalam loyang, kemudian kita hentakkan seperti ini supaya menghilangkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, kalau udah selesai semuanya, ini siap untuk kita kukus. Di sini sudah saya siapkan kelakat dengan air yang sudah mendidih dan beruap banyak. Kemudian kita bisa buka kelakatnya dan kita masukkan loyang berisi adonan. Kalau teman-teman menggunakan panci biasa, jangan lupa dilapisi dengan kain yang bersih dan diikat kencang supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan.
Dan ini akan kita kukus selama 15 menit atau hingga matang. Dan untuk besar kecilnya api seperti ini ya, sampai matang. Dan setelah 15 menit dikukus, bolunya udah matang, ini bisa kita buka. Wow, bolunya mengembang sempurna ya, gembul-gembul banget. Berikutnya bisa kita keluarkan loyangnya dari dalam kelakat. Dan kalau udah hangat seperti ini, bisa kita keluarkan dari cetakan ya. Untuk hasilnya ini gembul banget teman-teman dan empuk banget. Untuk mengeluarkan bolunya, kita bisa bantu pakai spatula silikon seperti ini. Wah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Nih, gembul banget, empuk banget, dan super lembut ya. Nah, biar bolunya nggak polos-polos banget, di sini mau aku tambahkan dengan topping coklat. Untuk caranya gampang banget ya teman-teman. Kita tinggal lelehin coklat batang seperti ini. Tidak perlu ditambahkan dengan minyak ya teman-teman. Nah, kalau udah meleleh seperti ini, kemudian bisa kita angkat dan masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya. Kemudian kita potong ujung plastiknya. Dan ini siap untuk kita semprotkan di atas bolu ya, untuk motifnya bebas. Dan lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai ya. Nah, ini untuk topping coklat lelehnya masih sisa banyak banget ya. Yang kita gunakan tadi sekitar 5-10 gram. Nah, kalau mau dijual pakai plastik OPP ukuran 12 x 15 ya. Tapi sebelumnya pastikan dulu coklatnya udah mengeras ya. Kemudian tambahkan stiker biar makin menarik. Nah, lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai ya. Dan ini dia teman-teman hasilnya, bolu tulban mini kukusnya udah jadi. Tampilannya cantik banget, hasilnya gembul banget. Nah, sekarang waktunya untuk kita review ya. Dari tampilannya ini nggak diragukan lagi, menarik banget untuk dijual. Apalagi dengan hasilnya yang gembul-gembul banget ya. Bolunya juga menul-menul banget, empuk banget dan super lembut. Nih bisa teman-teman lihat ya. Kempus-kempus banget, enak banget. Ini recommended untuk teman-teman coba di rumah. Recommended. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat bolu keju mini yang super lembut, super empuk dan rasanya enak banget. Untuk satu resep ini hasilnya banyak, pokoknya cocok buat ide jualan. Nah, biasanya setiap kali membuat menu ini langsung ludes jadi rebutan. Nah, buat yang penasaran gimana caranya aku membuat, tonton videonya sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke cara pembuatannya.
Untuk langkah yang pertama, kita lelehkan sebanyak 100 gram margarin dengan cara ditim seperti ini. Kemudian kita aduk sampai margarinnya mencair. Kalau sudah mencair seperti ini, bisa kita angkat dan tunggu hingga dingin sebelum digunakan. Berikutnya kita buat olesan loyang, biasanya kita sebut olesan Carlo. Di sini udah aku siapkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Kemudian ini kita aduk rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa langsung kita gunakan ya. Untuk loyang, di sini aku gunakan loyang Tulban Mini dengan diameter 8 cm. Kemudian kita oles merata menggunakan olesan Carlo yang udah kita buat tadi. Dan lakukan hal yang sama untuk loyang yang lainnya ya. Berikutnya, siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 5 butir telur ukuran sedang, 120 gram gula pasir, 1 sendok TSP, boleh diganti dengan TBM atau ovalet, 150 gram tepung terigu protein sedang, dan 50 ml susu cair. Ini aku dapat dari 1/3 saset SKM yang ditambahkan dengan air. Kemudian kita mixer menggunakan kecepatan bertahap, dari yang terendah hingga yang paling tinggi, sampai adonannya mengembang putih dan kental berjejak. Untuk waktunya sekitar 10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing. Oke, ini adonannya sudah kental berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini, meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Berikutnya kita tambahkan dengan 50 gram keju parut. Dan nyalakan mixernya dengan speed paling rendah, dikocok asal rata. Seperti ini cukup, matikan mixernya. Dan kita kembali ke lelehan margarin, ini udah suhu ruang. Kemudian aku tambahkan dengan 50 ml minyak goreng. Kemudian aduk rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa langsung kita tuang ke dalam adonan. Masukkan secara bertahap sambil kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah, di mixer asal rata. Dan seperti ini cukup, matikan mixernya. Lanjut kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata. Nah, ini udah tercampur rata, yang terlihat kasar ini keju ya teman-teman, bukan adonan. Berikutnya kita semprotkan adonannya ke dalam loyang sebanyak 3/4 cetakan aja, jangan terlalu penuh ya, karena nanti bolunya akan mengembang. Kemudian bolunya aku hentakkan seperti ini supaya gelembung udaranya bisa keluar dan hasil bolunya nanti tidak bolong-bolong ya.
Dan terakhir kita tambahkan dengan topping keju parut supaya hasil bolunya nanti lebih ngeju ya teman-teman. Dan untuk sedikit banyaknya sesuai selera teman-teman ya. Nah, kalau sudah diberi topping semuanya seperti ini siap untuk kita panggang. Berikutnya, panaskan oven di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 10 menit. Dan setelah panas ovennya stabil, kemudian kita masukkan loyang berisi adonan. Dan ini akan kita panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit atau sampai matang. Dan setelah bolunya matang, ini bisa kita angkat dan tunggu hingga bolunya hangat baru bisa kita keluarkan dari loyangnya ya. Dan ini dia teman-teman, bolu keju mini kita setelah dipanggang. Hasilnya cantik banget ya, mengembang dengan sempurna, tidak bantat sama sekali. Dan setelah bolunya hangat seperti ini, bisa kita keluarkan dari cetakannya. Kita bantu menggunakan spatula ya teman-teman, seperti ini, mudah banget. Nah, seperti ini ya teman-teman, bolunya matang dengan merata, warnanya cantik banget, bolunya juga wangi banget. Ini mantep banget. Nah, sekarang waktunya untuk aku review. Dari tampilannya ini nggak diragukan lagi ya teman-teman, sangat menarik untuk dibeli. Pori-porinya juga halus, yang artinya bolu ini sangat lembut. Nah, kelihatan ya, bolunya juga empuk banget. Ini wangi, rasanya super ngeju, dan yang paling penting nggak seret sama sekali ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget, hasilnya juga banyak, recommended. Dan kalau mau dijual satuan, teman-teman bisa kemas menggunakan plastik OPP, ukurannya 10 x 10 cm, dan tambahkan stiker supaya lebih menarik ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.